Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, di pembelajaran 1 di subtema 1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini ada 3 aspek pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Mari kita dengarkan bersama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu mendengar teks proklamasi dibacakan. Selanjutnya kita pahami bersama peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan di Indonesia diawali dengan jatuhnya bom atom di 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Disusun oleh Insinyur Soekarno. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Selanjutnya anak-anak berdasarkan teks tersebut isilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini teksnya, silahkan anak-anak pelajari. Bapak kasih contoh misalnya apa yang dimaksud dengan teks proklamasi, mengapa teks proklamasi dibuat, siapa yang mengetik teks proklamasi, bagaimana proses pembacaan teks proklamasi, kapan teks proklamasi pertama kali dibacakan, di mana teks proklamasi disebut. Nah, itulah contoh dari penggunaan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Selanjutnya silahkan anak-anak buat sendiri kalimat berdasarkan kata tanya, sama seperti yang tadi sudah Bapak contohkan. Dari beberapa kata tanya tersebut, yang intinya anak-anak ingin mengetahui bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya silahkan anak-anak diskusikan apa yang sudah anak-anak buat dalam peta konsep tersebut dengan orang tua anak-anak masing-masing. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat perjuangan persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan.
Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditujukan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari awal, maka kita ambil kesimpulan makna proklamasi bagi kehidupan di Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Salah satu manfaat proklamasi kemerdekaan bagi kita saat ini adalah kita bisa dengan bebas melakukan pengamatan terhadap alam dan lingkungan kita. Ini kita akan mengamati ciri-ciri tumbuhan beserta habitatnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama hidrofit, yang kedua xerofit, yang ketiga higrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair, contohnya teratai. Xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering, contohnya kaktus. Dan higrofit, tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh tumbuhan hidrofit. Di sini ada bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, inilah salah satu contoh tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sekarang anak-anak silahkan mencari tumbuhan yang ada di lingkungan rumah anak-anak sekalian. Silahkan amati salah satu tumbuhan tersebut, kemudian bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut dan cara beradaptasinya berdasarkan habitatnya. Demikian materi pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.